Di dunia untuk dua orang, ada terlalu banyak kesalahpahaman dan keterikatan yang berlebihan di dunia. Kami selalu takut menerima sikap dingin dari pihak lain. Orang yang paling aku cintai sangat menyakitiku, aku tidak punya hak untuk memilih apakah akan mundur atau tidak. Bagaimana aku bisa melupakan janji yang kita buat untuk saling mencintai? Bagaimana aku bisa melupakan wajah cantikmu? Di perjalanan, Hailey terus memainkan lagu-lagu yang berisi duet antara penyanyi pria dan wanita. Contohnya adalah Need You Now dan banyak lainnya. Tampaknya setiap lagu dapat mencerminkan hubungan antara Jordan dan Hailey. Namun, ketika mereka akan tiba di rumah sakit, Hailey memainkan lagu berjudul Green. Setelah menghentikan mobil, Jordan bertanya, "Mengapa kamu memainkan lagu itu?" Hailey berkata, "Tidak ada, saya hanya berpikir melodinya bagus. Kemarilah dan pegang aku." Hailey sekarang hamil besar, dan rumah sakit penuh sesak. Jadi Jordan harus menggendongnya setiap saat untuk menjaganya tetap aman. Dia pergi untuk pemeriksaan di rumah sakit, tetapi tidak ada yang serius. Hailey masih khawatir ketika dia datang ke kantor dokter dengan laporan medis di tangannya. "Dokter, sebagian besar ibu hamil mengantuk selama trimester kedua, dan mereka menghabiskan waktu untuk tidur atau makan, tetapi saya telah mengembangkan keengganan makanan. Saya semakin gugup sekarang karena saya mendekati tanggal persalinan. Apa yang sedang terjadi?" Dokter ini adalah seorang dokter kandungan dan ginekolog terkenal di rumah sakit ini. Dia juga seorang psikolog. Dokter tertawa dan berkata, "Ini pertama kalinya kamu punya bayi, kan? Itu normal untuk menjadi gugup." Petik 2. "Tapi saya mendapatkan mimpi buruk sepanjang waktu, dan saya merasa cemas setiap hari. Saya bahkan takut, dan terkadang saya tidak menginginkan bayi itu lagi," kata Hailey. Dokter berkata, "Anda mungkin mengalami depresi prenatal. Apakah pria ini ayah bayi itu?" Dokter itu menatap Jordan. Jordan mengangguk. Dokter berkata kepada Jordan, "Alasan istri Anda mengalami gejala-gejala ini mungkin karena dia memiliki beberapa harapan dari Anda, yang belum Anda penuhi. Tidak ada yang salah dengan karirmu baru-baru ini, kan?" Jordan tersenyum. "Jadi itulah alasannya. Tidak ada masalah dengan karirnya akhir-akhir ini, tetapi karir Caden telah menurun drastis." "Tidak terlalu buruk," kata Jordan acuh tak acuh. Dokter melanjutkan, "Jika karir Anda stabil dan tidak ada masalah besar, maka kebutuhan emosional istri Anda yang tidak terpenuhi. Bolehkah saya bertanya apakah Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga Anda tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamanya?" Hailey berpunuk dengan dingin. "Dia tidak punya waktu untukku." Dokter dengan cepat berkata, "Lihat, saya benar, bukan? Pasti karena Anda biasanya menghabiskan terlalu sedikit waktu dengan istri Anda. Itu sebabnya dia mengembangkan kecemasan." Petik 2. Ketika Jordan melihat Hailey memutar matanya, dia merasa sedih. "Aku tidak akan menghabiskan waktu denganmu bahkan jika aku punya waktu. Pergi mencari Caden." Namun, Jordan tidak mau menyebut rumitnya hubungan mereka di depan dokter dan pihak luar lainnya. Dokter menasihati Jordan, "Kamu harus memperhatikan masalah ini. Istri Anda akan melahirkan dalam 1 bulan lagi. Bulan ini, Anda harus meluangkan lebih banyak waktu dari jadwal Anda untuk dihabiskan bersamanya. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk mengandung bayi selama 10 bulan, kan?" Jordan mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk bersamanya." Setelah mengobrol sebentar di kantor dokter, Jordan membantu Hailey berdiri saat mereka pergi. Setelah keduanya pergi, asisten muda dokter itu berkata, "Saya pikir wanita hamil itu tidak terlihat menderita depresi prenatal. Dia tidak bersemangat sama sekali, dan sebaliknya, dia terkadang bersemangat. Dia hanya sedikit gugup saat melahirkan, dan saya tidak tahu mengapa dia begitu." Dokter senior itu tertawa dan berkata, "Kamu masih terlalu muda. Bekerja di rumah sakit selama beberapa tahun lagi, dan Anda akan dapat menceritakan hal-hal seperti itu dalam sekejap." Petik 2. "Aku bisa tahu sekilas. Apa maksudmu?" asisten dokter muda itu bertanya. Dokter tertawa dan berkata, "Wanita hamil ini mungkin gugup dan takut, bukan karena dia khawatir tentang rasa sakit saat melahirkan, tetapi karena dia khawatir bayinya bukan milik suaminya." "Hah?" asisten muda itu tercengang dan menutup mulutnya karena terkejut. Sebagai seorang dokter kebidanan dan kandungan yang juga mengkhususkan diri dalam psikologi ibu hamil, ia telah melihat terlalu banyak insiden di mana bayinya bukan milik suaminya. Beberapa tanggal bahkan tidak tepat, dan para dokter benar-benar mengetahuinya dengan jelas, tetapi mereka tidak dapat memberitahu pasangan dari wanita-wanita itu. Dokter mengingat kecantikan Hailey yang menakjubkan dan berkata, "Wanita hamil ini sangat cantik. Dia pasti memiliki banyak pelamar. Mari kita lihat dan tunggu 1 bulan lagi."
Mungkin akan ada lelucon di rumah sakit kita. Hati-hati, masuk perlahan. Jordan membukakan pintu untuk Hailey dan membantunya masuk ke mobil. Dia telah merawatnya sepanjang perjalanan ke sana kemari dari rumah sakit. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sebagai mantan suaminya. Hailey secara alami senang, dia menikmati perasaan ini. Ketika dia masuk ke dalam mobil, Hailey berkata, "Jordan, kamu baru saja mendengarnya. Dokter mengatakan saya mengalami depresi sebelum melahirkan dan membutuhkan lebih banyak teman dan waktu berkualitas dengan ayah biologis bayi itu. Saya tidak peduli, untuk bulan depan, Anda harus datang ke tempat saya setiap hari dan tinggal bersama saya selama 2 jam." Jordan berkata, "Menemanimu selama 2 jam setiap hari? Akankah Chayden setuju? Selain itu, depresimu disebabkan oleh fakta bahwa aset keluarga Huxley telah menyusut menjadi 10 miliar dolar. 10 miliar masih banyak, jangan serakah, oke?" Petik 2. Hailey membalas dengan marah, "Omong kosong. Saya tidak depresi karena ini, aku tidak terlalu mencintai uang." "Lalu apa alasannya?" tanya Jordan. Hailey menggigit bibirnya dan tiba-tiba berhenti. "Pokoknya, kamu harus menghabiskan waktu bersamaku. Anda adalah ayah dari bayi, jadi Anda harus melakukan tugas kebapaan Anda. Aku akan menelepon Chayden sekarang." Hailey memutar nomor Chayden tepat di tempat. "Chayden, kamu di mana?" Hailey menyalakan pengeras suara. "Aku bersama Nate dan yang lainnya." "Ada apa?" Suara latar belakang Chayden gaduh, dan dia sepertinya sedang minum. "Ada banyak suara wanita juga." Hailey berkata, "Saya baru saja pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan saya telah didiagnosis dengan depresi prenatal. Aku butuh suamiku untuk tinggal bersamaku. Aku tahu, bayi itu bukan milikmu, dan kamu tidak ingin melayaniku, jadi bisakah aku meminta Jordan untuk datang dan tinggal bersamaku selama 2 jam setiap hari?" Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Chayden memikirkannya dan setuju, berpikir bahwa karena Hailey sekarang hamil 8 bulan, tidak mungkin mereka berdua bisa melakukan apapun. "Oke, biarkan dia datang." Setelah menutup telepon, Hailey berkata kepada Jordan, "Sekarang kamu bisa datang ke rumahku kapan saja untuk menemaniku." Jordan berkata, "Saya masih harus kembali dan mendiskusikannya dengan Victoria." Hailey berkata, "Jangan repot-repot, saya akan membicarakannya dengannya." Hailey mengambil inisiatif untuk menelepon Victoria dan berbicara dengan suara yang sok centil. "Victoria, ini Hailey. Saya baru saja meninggalkan rumah sakit bersama Jordan, dan kami akan kembali." Victoria juga agak sopan. "Bagaimana pemeriksaannya? Apakah semuanya baik-baik saja?" Hailey berkata, "Dokter mendiagnosis saya dengan depresi prenatal dan mengatakan saya membutuhkan lebih banyak teman dari ayah bayi itu. Seperti yang Anda tahu, bayi itu bukan milik Chayden, dan dia tidak peduli dengan saya sekarang. Bolehkah aku meminjam Jordan darimu selama 2 jam setiap hari agar dia bisa bermain piano untukku atau apa? Apakah itu baik-baik saja, Victoria?" Menjadi mantan kekasih Jordan dan saat ini, masing-masing, ditambah dengan fakta bahwa mereka benar-benar cantik, Hailey dan Victoria secara alami seperti air dan api. Namun, sejak dia mengetahui bahwa Victoria mungkin akan menikahi Russell, sikapnya menjadi sangat ramah. Karena Hailey bersikap menyenangkan dan menghormatinya sekarang, Victoria tidak ingin terlihat terlalu picik. Victoria berkata, "Tentu, saya tidak akan cemburu. Dia adalah ayah dari anak itu dan wajib melakukan itu." "Terima kasih, Victoria." Hailey menutup telepon, tersenyum, dan berkata kepada Jordan, dia telah memberikan lampu hijau. "Ayo pergi." Karena kedua orang penting mereka telah setuju, Jordan tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengantar Hailey kembali ke vilanya dan Chayden. Begitu dia kembali, Sylvie bertanya, "Putriku sayang, bagaimana hasil pemeriksaannya? Apakah bayinya baik-baik saja? Apakah Jordan merawatmu dengan baik? Dia tidak membiarkanmu jatuh kan?" Hailey berjalan maju perlahan dan berkata, "Dia sangat memperhatikan saya. Dia memegang tanganku sepanjang waktu. Dokter mendiagnosis saya dengan depresi prenatal dan mengatakan bahwa saya perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah bayi itu, jadi saya meminta Jordan untuk datang dan menemani saya." Sylvie mulai khawatir. "Depresi sebelum lahir? Oh sayang, mengapa kamu tertekan, putriku sayang? Apa yang begitu menyedihkan tentang melahirkan? Ku beritahu, melahirkan tidak seseram itu, jangan khawatir." Setelah itu, dia berjalan menuju Jordan dan berkata, "Jordan, kamu harus menemani Hailey dengan baik. Chayden sibuk dengan pekerjaan, jadi dia tidak punya waktu untuknya. Datanglah kapanpun Anda bisa. Dengan saya mengawasi Anda di rumah, Chayden tidak akan berpikir ada yang salah ketika dia tahu." Petik 2.
Jordan berpunuk dengan dingin. Apakah Anda akan mengawasi kami untuk memastikan kami tidak akan menipu Chaiden? Kalau begitu, terima kasih banyak. Saya juga tidak ingin ada orang yang salah paham. Oke, Bu, berhenti bicara dan buatkan aku sesuatu untuk dimakan. Saya lapar, kata Hailey. Oke, aku akan melakukannya sekarang. Setelah mengirim Sylvie pergi, Hailey berjalan ke sofa di ruang tamu dan duduk. Sambil menunjuk ke piano di seberang ruangan, dia berkata, Jordan, sudah lama sekali aku tidak mendengarmu bermain piano. Mainkan sesuatu untukku. Oke, Jordan setuju, berpikir bahwa bermain piano atau sesuatu akan lebih menarik daripada mengobrol dengan Hailey. Di ruang tamu, ada grand piano Steinway. Jordan mengangkat penutup piano dan duduk. Aku ingin mendengarmu bermain dan menyanyikan A Thousand Reasons to Be Sad. Hailey berkata dengan bersemangat, tiba-tiba teringat malam itu ketika dia menonton konser dengan Tyler, tetapi mereka bertemu dengan Jordan dan Victoria. Setelah Tyler berhasil melamarnya, Jordan yang cemburu dan patah hati memainkan dan menyanyikan lagu ini di atas panggung di depan puluhan ribu orang. Hailey menikmati dirinya sendiri pada saat itu. Saat itu, Jordan sangat mencintai Hailey. Namun, sekarang Jordan memberi Hailey bahu dingin, dia harus membuat Jordan tetap mencintainya meskipun dia bisa memilih untuk tidak menyukainya. Tidak, potong Jordan. Kamu, Hailey sangat marah sehingga dia akan melompat. Kamu tampil sangat baik di depan puluhan ribu orang sehingga kamu membuat superstar pucat dibandingkan. Sekarang Anda mengatakan Anda tidak tahu cara bermain? Hailey menyerah, mainkan If You Feel Nothing, kalau begitu. Itu adalah lagu lain milik mereka berdua. Aku tidak tahu cara memainkannya, ulang Jordan. Bagaimana dengan kekasih? Jordan berkata, tidak. Hailey sangat marah. Kamu melakukan ini dengan sengaja, bukan? Anda sangat akrab dengan lagu-lagu ini. Kamu bisa bermain dengan mata tertutup. Jordan berkata dengan dingin, aku sudah melupakan semua lagu ini. Sejak Hailey mengkhianatinya lagi, Jordan tidak pernah mendengarkan lagu-lagu ini dan tidak akan pernah memainkannya lagi. Kalau begitu, kamu bisa bermain apapun yang kamu mau. Hailey sangat tidak senang karena dia bermaksud agar Jordan memainkan lagu-lagu mereka di masa lalu sehingga mereka juga bisa mengenang masa lalu yang indah. Namun, segera, Hailey menyadari bahwa Jordan tidak perlu memainkan lagu-lagu yang sudah dikenalnya dari masa lalu karena dia hanya perlu mendengarnya bermain dan memilikinya di sisinya. Lagu apapun yang dia mainkan dapat memikat Hailey dan membawanya kembali ke masa lalu yang indah itu. Jordan memainkan lagu yang baru saja dia dengar, Revolutions, oleh Chapo Productions. Malam semakin gelap, dan lampu warna-warni di pohon Natal di dalam ruang tamu berkedip berirama. Jordan memainkan piano dengan kedua tangan. Ini adalah bagian yang memiliki melodi yang sangat indah, tenang, dan terapeutik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Hailey, yang telah lama menderita insomnia, melayang ke alam mimpi sambil mendengarkan permainan Jordan. Setelah beberapa saat, Sylvie keluar setelah memasak dan melihat Hailey tidur di sofa. Senyum penuh semangat muncul di wajahnya. Sylvie memandang Jordan dan berkata, Jordan, sudah lama Hailey tidur nyenyak. Anda satu-satunya yang bisa membiarkannya tidur nyenyak. Ingatlah untuk datang besok. Ya, Jordan menganggapnya sebagai sesi bermain piano karena hanya ada 1 bulan tersisa sampai dia melahirkan. Lagi pula, Jordan sedang memainkan lagu untuk bayinya, bukan Hailey. Aku akan pergi sekarang. Ketika Jordan melihat Hailey tertidur, dia pergi. Sylvie juga tidak memintanya untuk makan malam. Persis seperti itu, sebulan berlalu. Segera tanggal 1 Februari tahun baru, hari yang sangat penting bagi banyak orang. Itu sangat penting bagi Jordan, Hailey, dan Chaiden. Alasannya adalah hari itu Hailey akan melahirkan di rumah sakit wanita dan anak-anak di New York. Hailey telah didorong ke ruang operasi, dan dalam waktu singkat, bayi mereka akan lahir. Chaiden, Sane, orang tua mereka, Benedict, dan Sylvie semuanya menunggu di luar ruang bersalin di rumah sakit. Tentu saja, sebagai ayah dari anak itu, Jordan juga ada di sana bersama Victoria. Namun, keduanya berdiri lebih jauh. Tuhan memberkati bahwa Hailey dan bayinya baik-baik saja. Sylvie menutup matanya dan berdoa. Jordan berdiri di kejauhan, memandangi dua keluarga yang mulai cemas. Dia berkata kepada Victoria, apakah tidak pantas bagi kita untuk berada di sini? Kehadiran kami tampaknya agak berlebihan. Petik 2. Victoria tertawa dan berkata, anakmu sedang lahir. Bagaimana kehadiran Anda berlebihan? Saya sedikit berlebihan, tetapi saya masih ingin melihat saat Anda menjadi seorang ayah dengan mata kepala sendiri.
Terima kasih, Victoria. Kamu sangat murah hati. Jordan memegang tangan Victoria, sangat bersyukur memiliki pacar seperti dia. Jika seorang wanita licik dan picik mengetahui bahwa mantan istri pacarnya melahirkan anak mereka, dia pasti akan marah. Pada saat ini, Sylvie tiba-tiba berseru, "Ah, bayinya telah lahir, Hailey telah mengirim." Jordan sangat gelisah. Apakah Hailey akhirnya melahirkan? Apakah saya akhirnya menjadi seorang ayah? Jordan tumbuh dengan mengalami berbagai cobaan yang diatur oleh keluarganya, sehingga tingkat kedewasaannya telah lama melampaui sebagian besar orang seusia dengannya. Namun, ini adalah pertama kalinya Jordan menjadi seorang ayah. Perasaan ini luar biasa dan menyenangkan baginya. Bagaimanapun, wanitalah yang melahirkan bayi, dan pria tidak bisa mengalami proses melahirkan secara langsung. Dia baru saja diberitahu di luar bangsal bahwa anak itu telah lahir. Segera, Sylvie berjalan ke Jordan dengan penuh semangat dan berkata dengan gembira, "Hailey telah melahirkan. Hailey telah mengirim." Jordan sedikit terkejut. Begitu cepat, apakah si kembar dua laki-laki atau dua perempuan? Atau laki-laki dan perempuan? Setelah memasuki ruang bersalin, hanya butuh lebih dari 10 menit bagi Hailey untuk melahirkan, dan Jordan berpikir itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 jam. Padahal, tidak ada hubungan mutlak antara waktu masuk ruang bersalin dan lama persalinan karena ada 3 kala persalinan. Hailey sudah berada di tahap ketiga persalinan, yang akan memakan waktu tidak lebih dari 30 menit. Sylvie menjawab, "Kami belum tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Kita harus menunggu 2 jam lagi sebelum mereka bisa dibawa keluar." Oh, Jordan menggosok tangannya, sangat ingin melihat bayi-bayi itu. Sylvie menginstruksikan Jordan, ingat waktu yang tepat dari kelahiran mereka. "Baiklah, Bibi Sylvie." Sylvie menggosok tangannya dengan gembira dan berkata, "Menurutmu apa nama yang bagus untuk anak-anak?" "Saya memikirkan beberapa. Katakan apa pendapatmu tentang mereka." "Jika itu 2 anak laki-laki, satu akan disebut Zachary dan yang lainnya Xander. Jika itu 2 gadis, satu akan diberi nama Scarlett dan yang lainnya Sierra. Jika laki-laki dan perempuan, bagaimana dengan Adam dan Anna?" Melihat mantan ibu mertuanya dengan susah payah memberi nama anak-anaknya, Jordan tersenyum dan berkata, "Mereka terdengar hebat." Yang mengejutkan, Sylvie melanjutkan, "Zachary Huxley, Xander Huxley, Zachary Camden, Xander Camden, Sierra Huxley, Scarlett Huxley, Sierra Camden, Scarlett Camden." "Haha, kedengarannya bagus." Senyum Jordan tiba-tiba berubah. Jordan menanyai Sylvie dengan ekspresi serius, "Bibi, apa maksudmu?" Sylvie berkata, "Apa maksudmu?" Jordan berkata, "Apa maksudmu dengan mengambil nama belakang dari nama-nama ini dan menambahkan Camden atau Huxley? Saya ayah dari anak-anak dan nama belakang mereka seharusnya Steele." Jordan sangat marah karena dia pikir mereka harus membawa nama belakangnya. Mendengar kata-katanya, Sylvie terkekeh dan berkata, "Jordan, kamu baik-baik saja? Anda ingin bayi mengambil nama belakang Anda? Anda hanya seorang suami yang tinggal di dalam. Mengapa mereka harus mengambil nama belakang Anda? Apakah Anda tidak tahu bahwa menantu yang tinggal tidak memenuhi syarat untuk meminta anak-anaknya mengambil nama belakangnya? Sekarang hanya ada 2 kemungkinan untuk nama belakang mereka, dan mereka adalah Huxley atau Camden. Hailey ingin mereka menggunakan nama belakangnya, tapi menurutku karena dia sudah menikah dengan Chayden, mereka harus menggunakan nama belakangnya. Bagaimana menurutmu, Jordan?" Jordan menjadi marah. "Omong kosong, anak-anak saya hanya bisa membawa nama belakang, Steele." Melihat Jordan kehilangan kesabarannya, Victoria dengan cepat meraih lengannya dan membujuk, "Jordan, tenanglah dan bicarakan semuanya dengan perlahan. Bayi-bayi itu baru saja lahir, jangan terlalu bersemangat untuk menamainya." Sylvie memutar matanya ke arah Jordan dan berkata, "Mantan menantuku tersayang, bisakah kamu kembali dan melihat ke cermin? Setelah 3 tahun lepas landas dari Camdens, Anda masih ingin anak-anak mengambil nama belakang Anda? Oh, kamu punya keberanian." Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali ke ruang bersalin. Bang! Jordan sangat marah sehingga dia meninju dinding. Meskipun anak-anak telah lahir, mereka akan segera diambil oleh keluarganya, tetapi dia berharap Steele akan menjadi nama belakang mereka yang terdaftar. "Jordan, tenanglah, tunggu Hailey keluar dari ruang bersalin, dan bicarakan semuanya dengannya. Hidupnya mungkin belum keluar dari bahaya." Jordan mengangguk. Sama seperti itu, 2 jam lagi berlalu. Keluarga Huxley adalah keluarga terkemuka, dan hari ini, semua orang mengira anak-anak Chayden akan lahir begitu cepat. Kenalan dan teman-teman Huxley berkumpul di rumah sakit, termasuk mereka yang ingin menyedot mereka. Segera, Arthur sendiri juga tiba.
Begitu Arthur keluar dari lift, dia melihat Victoria dan Jordan. Arthur telah lama memperlakukan Victoria sebagai adiknya, jadi dia secara alami tidak akan gagal untuk menyapanya ketika dia melihatnya. "Victoria, apa yang membawamu ke sini?" Arthur bertanya dengan rasa ingin tahu. Victoria tersenyum dan berkata, "Hanya untuk ikut bersenang-senang." Arthur tersenyum dan berkata, "Victoria, kamu benar-benar terlalu kasar pada Russell. Saya adalah saudara angkat Russell, dan Anda masih memukuli saya dengan sangat keras." Arthur menyeratkan bahwa Perry Express, yang dipimpin oleh Victoria, telah sepenuhnya mengalahkan Breezy Express. Victoria berkata, "Tuan Huxley, jangan katakan itu. Saya hanya seorang penjabat presiden, dan orang yang memiliki kendali nyata atas operasi tersebut adalah Nona Audrey. Beraninya aku bersaing denganmu, Tuan Huxley?" Arthur tersenyum, mengetahui bahwa Victoria bukanlah wanita sederhana. Dia memandang Jordan lagi dan bertanya, "Kamu pasti Tuan Jordan Steele kan?" Jordan dan Arthur bertemu untuk pertama kalinya. Jordan menyapa, "Halo, Tuan Huxley." Arthur telah mendengar Russell menyebutkan bahwa Jordan bukanlah orang yang sederhana. Kemungkinan besar pengusirannya dari keluarga Steele adalah tipuan. Namun, Arthur tidak mengetahui tentang hubungan Jordan dengan cucu menantunya, Hailey. Oleh karena itu, dia berkata, "Karena kamu di sini, mari kita pergi melihat cicitku bersama." Arthur membawa mereka berdua ke ruang bersalin bersama. Pada saat ini, operasi telah selesai, dan Hailey telah melahirkan sepasang anak kembar yang terdiri dari seorang perempuan dan laki-laki. Arthur tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya mendengar bahwa kemungkinan memiliki anak kembar sangat rendah, dan untuk memiliki anak laki-laki dan perempuan bahkan lebih kecil kemungkinannya. Merupakan berkah besar bahwa cucu saya mendapatkan seorang putra dan putri pada saat yang sama." "Selamat, Tuan Huxley, selamat atas cicit-cicitmu. Di masa depan, anak laki-laki itu pasti akan mewarisi kerajaan bisnis keluargamu sementara gadis itu akan menjadi terkenal di kota." Yang lain menghujani Arthur dengan pujian. "HMPH, sekelompok idiot. Kalian bahkan tidak tahu bahwa bayi-bayi itu sama sekali bukan milik keluarga Huxley. Cucu tersayang Arthur telah menjadi mandul sejak lama, dan dia bisa melupakan memiliki anak selamanya?" Jordan diam-diam berpikir, tetapi dia tidak akan mempersulit Chayden di depan umum. Dia memasuki ruang bersalin dan melihat sepasang malaikat kecil dari jauh sementara kehangatan yang tak terhitung melonjak di hatinya. Tampaknya ada komunikasi telepati antara dia dan anak-anak karena dia merasa mereka pasti miliknya. Pada saat ini, telepon Jordan berdering. Itu adalah telepon dari Frank. Jordan kemudian berjalan keluar, berlari ke pintu keluar keamanan, dan menjawab telepon. "Pelayan Frank." Jordan, kudengar mantan istrimu Hailey melahirkan hari ini. Apakah bayi-bayi itu telah dilahirkan dengan selamat?" "Ya, persalinan berjalan lancar, dan ibu serta anak-anaknya selamat. Dia melahirkan seorang anak laki-laki dan perempuan." "Seorang anak laki-laki dan anak perempuan? Ada kemungkinan 0,1% hal itu terjadi. Selamat, Tuan Jordan. Terima kasih. Tapi jangan pedulikan aku, meskipun Anda mempercayai Hailey, masih perlu melakukan tes paternitas DNA." Petik 2.